Terima kasih Sobat iDream, masih di Inspirasi Keluarga edisi Vicky Wadita. Hari ini saya ditemani oleh Ustazah Nur Hamidah. Tema kita menarik ya, malam Lailatul Qadar. Tadi di sesi pertama sudah dijelaskan begitu banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW ketika kita menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar, apalagi juga di malam turunnya Al-Quran. Nah, bagaimana nih Ustazah, persiapan apa yang perlu kita lakukan agar bisa memperoleh malam Lailatul Qadar ini? Ya, sahabat muslimah iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat di dalam rangkaian surat Al-Qadar, karena nanti dari rangkaian surat Al-Qadar itulah kita akan mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana dalam surat Al-Qadar Allah menyebutkan di ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, di sini kita menyebutkan bahwa Allah memberi nama dengan Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar, malam penentuan takdir. Berarti ketika keutamaan yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir, maka betapa amat ruginya kita kalau kita tidak memanfaatkan malam-malam itu untuk merubah takdir diri kita dan juga takdir orang-orang yang kita cintai. Ya, kita tahu bahwa beriman kepada takdir adalah rukun iman yang menjadi closing, penutup bukti iman kita kepada Allah, yaitu iman kepada takdir qada dan takdir qadar. Untuk itu, kita harus memahami ya, sehingga nanti proses doa kita dalam merubah takdir juga harus tepat ya. Takdir yang mana yang akan kita rubah? Takdir itu ada dua. Ada takdir qada, ada takdir qadar. Kalau takdir qada berarti Allah tetapkan karena memang Allah Al-Qadi sebagai hakim yang memutuskan. Berarti kalau takdir qada bukan wewenang kita untuk meminta kepada Allah agar dirubah. Kenapa? Karena ini takdir yang Allah putuskan yang kita hanya boleh menerimanya. Legowo dalam takdir ini. Apa aja takdir qada? Yaitu masalah ajal. Kapan kita meninggal, ini takdir qada. Jadi ya, kita hanya meminta kepada Allah agar kapanpun Allah akan cabut nyawa kita, tolong ya Allah, cabutlah kita dalam keadaan khair, husnul khatimah. Apalagi takdir qada. Takdir qada itu adalah takdir misalnya ajal. Ya sudah, kemudian adalah yang berikutnya nasab. Ya, bin atau binti siapa, ya, anak dari bapak ibu siapa, itu adalah takdir qada yang kita tidak boleh merubahnya. Ya, sehingga cukuplah doa kita, ya Allah, agar kita mampu berbakti kepada kedua orang tua kita dalam keadaan suka maupun tidak suka. Apalagi takdir qada, ya, takdir qada diantaranya adalah masalah jasad. Ya, bagaimana kita diciptakan menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, sehingga menjadi istri atau menjadi suami, ini adalah takdir qada yang kita tidak boleh merubahnya. Jadi doa kita hanya meminta, ya Allah, agar Engkau mudahkan langkah kita. Kalau kita seorang perempuan, berarti mudahkan kita menjadi ya putri yang solihah, istri yang solihah, ibu yang solihah, ya, mertua yang solihah, mantu yang solihah, hamba Allah yang solihah. Ya, ini kalau takdir qada. Ya, dan malam ini tidak diberi nama dengan Lailatul Qada, tapi diberi nama dengan Lailatul Qadar. Karena takdir qadar adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan sifat Allah Qadir. Apa itu Qadir? Ya, Allah ya sifatnya menentukan. Artinya apa? Allah hanya memberikan ya ketentuan sebab akibat. Sedangkan jalannya kita yang memilih. Ya, seperti apakah takdir qadar? Yaitu nasib. Ya, surga atau neraka, miskin atau kaya, ya, kemudian pinter atau bodoh, itu adalah takdir qadar. Kita yang memilih jalannya. Allah hanya menentukan ketentuannya. Misal, ya, kenapa ditentukan oleh Allah seseorang masuk surga? Ya, karena Allah sudah memberikan jalan ketentuan. Siapa yang ajalnya ketika dijemput dia dalam keadaan husnul khotimah, maka ya dia akan mendapatkan surga. Ya, tertulis seperti itu. Sedangkan ketika ajal itu akan dijemput, apa yang kita lakukan? Apakah kita berbuat baik
atau ketika berbuat maksiat, husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu adalah jalan yang kita pilih. Ya, kemudian miskin atau kaya, Allah hanya ya memberikan garis bahwa ya bisa jadi ya siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Dia menjadi cerdas atau menjadi bodoh juga Allah sudah memberikan ketentuan. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Adapun bagaimanakah meraih jalan menuju kesuksesan, ya kitalah yang memilih. Nah, untuk itu dari makna Lailatul Qadar yang pertama adalah malam penentuan takdir, penentuan nasib kita dan orang-orang yang kita cintai. Ayo dari sekarang kita sudah persiapkan lembaran-lembaran doa yang akan kita munajatkan kepada Allah. Jangan sampai begitu teng malam 21, teng malam 23, kita kan bisa jadi sudah mempersiapkan untuk ibadah-ibadah yang lain, baca Quran, qiyamul lail, tapi kita tidak menyempatkan untuk membacakan doa agar Allah merubah takdir orang-orang yang kita cintai. Kapan lagi kesempatan ini bisa kita lakukan? Kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, persiapan dengan sedini-dininya, yaitu apa? Kita sudah mulai buat contekan doa. Ya, buat bisa jadi seorang muslimah yang sudah berumah tangga, kan bisa jadi kita ingin merubah nasib suami kita. Yang sudah punya anak, kita ingin merubah nasib anak kita. Karena dalam tafsir Al-Qurtubi, ya bagaimana merubah nasib di malam Lailatul Qadar adalah nasib sanatan, 1 tahun ke depan. Ya, jangan sampai begitu selesai malam Lailatul Qadar kita baru ingat, ya Allah, saya belum ngedoain agar ya anak saya ya bisa lulus, anak saya bisa menjadi orang yang sukses, anak saya bisa menjadi penghafal Quran, anak saya bisa mendapatkan rezeki nanti ya yang barokah di hidupnya dalam 1 tahun ini. Ya berarti ya kita menghilangkan atau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini. Ini di ayat yang kedua ya tentang makna Lailatul Qadar. Ya persiapannya adalah merubah takdir dengan cara kita mempersiapkan doa-doa yang terbaik untuk merubah takdir orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, persiapan apa lagi? Ketika Allah Subhanahu wa berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Berarti malam itu ibadah yang kita lakukan dianggap kita melakukan 1000 bulan. Nah, bagaimana persiapan kita? Mau tidak mau, berarti persiapan kita ya di malam itu jangan sampai kita akhirnya karena keletihan di siang hari sehingga malam harinya udah nggak bisa ibadah yang optimal. Jadi rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau besok adalah malam 20, ya, mohon maaf, jika besok adalah hari ke-20 berarti kan malam 21. Berarti siang harinya kita memilih job, memilih pekerjaan jangan yang terlalu letih. Ya, karena kalau keletihan di hari ke-20 nanti malam 21-nya udah nggak bisa optimal. Jangan ngambil acara bukber atau makan buka dan sahur dengan menu yang heboh di hari-hari genap. Karena itu bisa menyita waktu kita, energi kita nanti di malam ganjil. Jadi kalau di malam 20 pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Ya, istirahat yang cukup, makan yang cukup ya, karena begitu teng malam 21, teng malam 23 kita sudah punya planning. Oh, saya akan ba'da isya setelah tarawih saya akan tidur. Ya, mempercepat tidur agar apa? Kita bangun ya jam 2 ya untuk sudah mulai qiyamul lail, baca Al-Qur'annya seperti apa, itu sudah kita siapkan. Karena lipatan ganda 1000 bulan tergantung pilihan ibadah yang kita lakukan. Maaf, jangan sampai malam 21 ya, saya mau itikaf, silakan itikaf. Tapi apa yang kita lakukan ketika itikaf? Ternyata begitu itikaf, ya udah kecapean, kondisi masjidnya nyaman, ber-AC, karpetnya empuk, air tidur. Ya, terbangun ketika udah mau ya sahur. Berarti maaf, kita hanya dianggap tidur di masjid 1000 bulan. Ya, kenapa? Karena 1000 bulan ini tergantung apa yang kita lakukan.
Ya, bukan hanya sekedar berdiam diri di masjidnya, tapi ibadah apa yang kita lakukan. Siapa yang di malam itu membaca Al-Quran, maka dia dianggap membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Siapa yang pada malam hari itu dia qiyamul lail, maka dianggap qiyamul lail 1000 bulan. Siapa yang beristighfar pada malam itu, maka dianggap istighfar 1000 bulan. Ini untuk tips yang kedua. Tips yang ketiga, ya, tanazzalul malaikatu warrohu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Jangan lupa, di malam Lailatul Qadar ini ada petugas khusus, yaitu siapa? Malaikat Jibril bersama dengan rombongan malaikat turun ke bumi. Untuk apa malaikat Jibril itu turun ke bumi? Pertama, Rasulullah bersabda, ya, idza kana Lailatul Qadar, ketika datang malam Lailatul Qadar, nazala Jibril, Jibril akan turun. Bersama kabakabatin minal malaikah, bersama rombongan semua malaikat. Untuk melakukan apa? Yang pertama, yusallimun, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 doa. Malaikat Jibril loh yang mendoakan. Ya Allah, selamatkanlah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, berkahilah dia. Itu malaikat Jibril yang pernah bertemu sama Rasulullah mendoakan. Lalu apalagi tugas malaikat Jibril bersama dengan rombongan malaikat? Wa yusallun, juga mendoakan. Apa doanya malaikat Jibril? Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, ya Allah sayangilah dia. Itu tugasnya malaikat Jibril hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Masalahnya adalah siapakah yang beruntung yang didoakan oleh malaikat Jibril, sehingga kita harus mempersiapkan diri. Nah, hadis ini menyebutkan kullu abdin, setiap hamba yang penting posisinya adalah qaimin, berdiri. Qaidin, duduk. Yadhkurullaha ta'ala. Tolong dicatat ya sahabat iDream, yang tidak didatangi oleh Jibril, malaikat Jibril dan rombongan malaikat cuma satu, adalah orang-orang yang posisinya ya berbaring, tengkurap, itu enggak didatangi oleh malaikat Jibril. Berarti apa? Ya, kita harus mempersiapkan diri seperti para sahabiat, Aisyah dan istri-istri Rasul, untuk dijumpai, ditemui oleh malaikat Jibril. Apa yang mereka lakukan? Ya, ketika Rasulullah ya sidak ya kamar para istrinya, ternyata Rasulullah menemukan tali-tali yang menggantung. Sampai Rasul bertanya, ini tali untuk apa? Ada apa dengan tali ini? Apa kata Aisyah? Tali-tali ini untuk mengikat kami ya Rasulullah. Kenapa? Karena jangan sampai dari kita senderan, lama-lama merosot, akhirnya ya berbaring, tengkurap, nggak tidur. Ya, sambil zikir, sambil tilawah, nggak tidur. Tapi maaf, untuk mendapatkan keutamaan dijumpai dan didoakan oleh malaikat Jibril, lewat. Karena malaikat Jibril hanya akan memberikan salam dan mendoakan jika orang itu berzikirnya posisinya berdiri atau duduk. Yang tengkurap dan yang berbaring, wassalam, lewat. Tapi dapat gak keutamaan 1000 bulan? Dapat. Dia baca Al-Quran sambil tengkurap 1000 bulan. Dapat gak yang fadilahnya dikabulkan doanya karena berubah takdir? Dapat. Dia sambil berbaring, sambil memejamkan mata, sambil berdoa kepada Allah untuk merubah takdir orang-orang yang dicintai? Dapat. Tapi keutamaan malaikat Jibril menjumpai, mengaminkan, mengucapkan salam dan mendoakan, wassalam, tidak. Nah, dengan demikian ya para sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dijumpai oleh malaikat Jibril berarti kita harus punya ya lingkungan, kita punya sarana yang mengingatkan kita jangan sampai ketiduran. Ya, posisinya berbaring atau tengkurap. Atau sekarang ada sajadah ya, sajadah-sajadah yang kalaupun kita bersandar itu enggak membuat kita jadi tertidur karena sajadahnya sajadah duduk. Nah, karena kalau dulu para istri-istri Rasul kan pakai tali yang mengikat ya tubuhnya agar terus tergantung posisinya berdiri atau duduk. Nah, kalau pakai tali agak repot. Kenapa? Karena harus izin suami yang getok tembok, getok atap. Ya, tapi kalau mintalah sama suami, tolong dong ya belikan sajadah yang
sajadah duduk, ya. Walaupun kita tertidur tapi dalam posisi duduk, tetap malaikat Jibril akan menjumpai kita, mengucapkan salam kepada kita dan juga mendoakan kita. Artinya semua ini disebutkan di dalam Al-Quran, tinggal bagaimana kitalah yang mempersiapkan proses agar kita tidak ketinggalan fadilah-fadilah yang luar biasa ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke sahabat EDM, itu tadi tips yang diberikan oleh Ustazah Nur Hamidah ya, bagaimana kita mempersiapkan dalam menghadapi atau menyambut malam Lailatul Qadar ya. Yang pastinya untuk Anda tadi sudah ada beberapa cara yang diberikan oleh Ustazah Nur Hamidah. Semoga kita bisa praktekkan ya di malam Lailatul Qadar untuk Ramadan tahun ini. Tetap di 1044 AM Dream Radio, saya akan masih kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita.